Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku hebat semua dimanapun Anda berada. Kali ini bertemu lagi ya di channel Bapak yaitu Bams Channel. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe ya. Pada kali ini kita akan membahas volume kerucut ya, kelas 6, dimana nanti akan kita bahas bagaimana cara mencari volume kerucut, apa saja yang perlu kita lakukan di saat menemui soal-soal yang berhubungan dengan kerucut. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke dalam materinya. Sebelum membahas ke dalam materi ya, kita harus tahu dulu ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menghitung volume bangun ruang kerucut dengan benar. Perhatikan pada gambar di samping ya, ini adalah ada sebuah tampilan ya, bangun kerucut ya. Bangun kerucut hampir menyerupai tumpeng ya, hampir menyerupai tumpeng. Di sini adalah sebuah kerucut di mana kerucut itu memiliki jari-jari atau biasa disimbol dengan R. Kenapa kok di sini dia mempunyai atau memiliki jari-jari? Karena permukaan kerucut adalah berbentuk lingkaran. Oke, selain itu dia mempunyai tinggi ya. Jadi kerucut mempunyai tinggi ya. Nah, rumus volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Berarti sepertiga kali pi r kuadrat. Pi r kuadrat di sini adalah rumus luas lingkaran lalu dikali tinggi. Kita bahas lagi bahwa pi ya itu kita bisa memakai 22/7 atau bisa kita memakai 3,14. Bapak ulang lagi bahwa pemakaian pi di sini ya, jika kita memakai pi 22/7 maka ini digunakan jika jari-jari atau diameternya adalah merupakan bilangan kelipatan 7 ya. Kita menggunakan pi 3,14 ya. Itu berarti jari-jarinya adalah berupa bilangan yang bukan merupakan kelipatan 7. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal ya. Pada contoh soal nomor 1, diketahui jari-jari sebuah kerucut adalah 14 cm, tingginya 21 cm. Tentukan volume kerucut. Nah, kita lihat dulu ya, kita beri keterangan dulu gambar di samping ya, gambar kerucut ini, dimana tetap ya kerucut itu punya jari-jari dan punya tinggi. Lalu kita tuliskan jari-jarinya adalah 14, tingginya adalah 21. Lalu langkah berikutnya adalah kita masukkan rumus volume kerucut yang sudah diberikan tadi ya, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kemudian kita tuliskan sepertiga kali pi r kuadrat kali t. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Karena di sini jari-jarinya adalah kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi-nya adalah 22/7 ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan ya. Berarti sepertiga kali pi r kuadrat, berarti R kali R ya, 14 kali 14. Lalu kali tinggi adalah kali 21. Oke, kita selesaikan. Kita lihat di sini 14 bisa dibagi dengan 7, hasilnya adalah 2. Lalu mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Oke, 21 ya. 21 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 7 ya. Sehingga akan didapat bilangan atau angka ini ya, 22. Berarti ini 22. 1 tidak kita tuliskan ya, karena semua bilangan jika dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Berarti langsung saja kita tuliskan 22 kali 2 di sini, karena 14 tadi sudah dibagi dengan 7, hasilnya 2. Lalu dikali 14 ini, lalu dikali 7, yaitu 21 bagi 3 tadi adalah hasilnya 7. Sehingga bisa kita selesaikan
hasilnya adalah 4.312. Jadi volume kerucut bangun di samping adalah 4.312 cm kubik ya. Jangan lupa untuk satuannya adalah kubik karena ini adalah volume. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah sekalian sudah mengerti ya untuk contoh soal yang pertama ini? Jika sudah mengerti, mari kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Oke, pada contoh soal yang kedua ya, diketahui jari-jari sebuah kerucut adalah 20 cm, tingginya 15 cm. Tentukan volume kerucut. Langkah awal kita tuliskan dulu ya, jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Di sini jari-jarinya kita sesuaikan adalah 20 ya, sesuai dengan soal. Lalu tingginya adalah 15. Kemudian kita masukkan rumusnya atau kita tuliskan rumusnya ya. Setelah rumus kita tuliskan, kita masukkan angka-angkanya. Nah, 1/3 kali 3,14 ya. Kita kenapa memakai pi 3,14? Karena jari-jari kerucut adalah 20 cm dan 20 ini adalah bukan kelipatan 7. Berarti kita menggunakan 3,14. Dari sini, dari angka-angka ini mana yang bisa kita sederhanakan? Oke, mungkin 15 dan 3 ya. Karena 15 bisa dibagi 3, kita coret ya. 3 juga kita coret, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan atau kita hitung 3,14 kali 400. 400 didapat dari mana? Yaitu 20 kali 20, kemudian dikali 5 ya. Hasil dari 15 dibagi 3. Bisa kita sederhanakan lagi, 3,14 kali 400 adalah 1256. Lalu dikali 5. Kita hitung hasilnya adalah 6280. Jadi volume kerucut adalah 6280 cm kubik ya. Jadi dua soal sudah kita bahas, yaitu yang satu menggunakan pi 22/7, yang satu menggunakan pi 3,14. Bagaimana anak-anak hebat sekalian, apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah mengerti, langkah berikutnya adalah atau sesi berikutnya adalah kita coba mengerjakan tugas ya. Nah, ada tugas di sini, ada soal yang pertama, ada soal yang kedua. Pada soal yang pertama sama ya, berarti ada kita mencari volume kerucut. Perhatikan di sini ya. Pertanyaannya adalah atau perintahnya adalah hitunglah volume kerucut di mana kamu tentukan sendiri besar jari-jari dan tinggi. Catatan, jari-jari merupakan kelipatan 7 selain angka seperti contoh. Di sini artinya bahwa kamu Bapak tugaskan ya untuk soal yang pertama, kamu menghitung volume kerucut di mana kamu tentukan sendiri besar jari-jarinya. Tadi di depan bahwa kalau yang menggunakan jari-jari kelipatan 7 adalah angka 14. Silakan kamu menggunakan angka jari-jari selain angka 14 ya. Lalu kamu tentukan sendiri, lalu kamu hitung. Kemudian untuk soal yang kedua juga seperti itu, hitunglah volume kerucut di mana kamu tentukan sendiri besar jari-jari dan tingginya. Jari-jari bukan angka kelipatan 7 selain angka seperti contoh. Jadi tadi di tampilan sebelumnya bahwa jari-jari yang kedua, kerucut yang kedua adalah 20, berarti kamu memakai jari-jari selain angka 20 tetapi bukan kelipatan 7. Contohnya misalkan 10 atau 15 atau 16 ya, banyak. Nah, silakan kalian pilih sendiri, tentukan sendiri. Tinggi kerucut juga kamu tentukan sendiri, lalu kamu hitung volumenya. Sehingga di sini kamu menentukan angkanya sendiri, kamu hitung sendiri. Dan hasil dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 silakan kamu kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mencari volume kerucut. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat dan kamu tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Selalu ingat protokol kesehatan di saat melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.